Mazmur 37 ayat 25-26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya pernah baca artikel yang membandingkan dua orang yang pernah hidup di akhir abad 19. Saya suka memberikan kesaksian ini. Ada yang bernama Max Jukes. Max Jukes adalah seorang penjahat dengan keturunan 560 orang. Ditelusuri keturunannya Max Jukes. Ternyata dari 560 orang, 310 mati sebagai pengemis, 150 mati sebagai penjahat, 100 orang lebih menjadi pecandu alkohol, 7 orang menjadi pembunuh yang mengerikan, lebih dari separuh keturunan perempuannya menjadi seorang pekerja seks komersial. Dan katanya menurut penilaian secara ekonomi, keturunannya menyebabkan pemerintah Amerika Serikat di akhir abad 19 rugi sekitar 1,25 juta US dollar. Pada zaman itu hidup seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards punya 1394 keturunan. Dan ternyata dari 1394 keturunannya, 294 adalah lulusan perguruan tinggi, 13 jadi rektor, 30 jadi hakim, 1 jadi dekan, 80 menjadi pegawai pemerintah, 54 orang jadi profesor, 74 perwira angkatan bersenjata, dan 100 orang lebih menjadi misionaris, 100 orang menjadi pengacara, 3 jadi senator, 3 jadi gubernur, 3 jadi wali kota-kota besar, 1 jadi pengawas keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan 1 jadi wakil Presiden Amerika Serikat. Jadi benar firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Bahkan anak cucu orang benar selalu menjadi berkat. Dia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, ini adalah Mazmur Daud. Daud memberikan refleksi imannya yang mengatakan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya menjadi berkat. Sudah tahu nggak, dalam Matius 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Jadi Yesus Kristus diperhitungkan sebagai keturunan dari Daud. Bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Ungkapan orang benar dalam perjanjian baru, saya menilai ada 2 hal. Yang pertama, kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita dibenarkan karena anugerah Tuhan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Tetapi saya menemukan yang namanya orang benar, setelah dia dibenarkan, dia harus hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, saudara harus menjadi orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengatakan buat orang percaya harus hidup dengan 4M. Apa itu 4M? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk menjadi orang benar, kita harus setia pada firman Tuhan. Kita harus percaya pada firman Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anak cucu kita perkasa di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, dengan situasi yang seperti ini, kami tetap melayani Bapak Ibu sekalian supaya firman Tuhan tetap diberitakan, supaya kita tetap hidup sebagai orang benar. Itulah sebabnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian bergabung bersama dengan kami ibadah online dari GB Ebenezer pada tanggal 10 Mei. Pada tanggal 10 Mei 2020 kita tetap ibadah online. Pada hari Minggu kita punya ibadah, sebenarnya ada 5 ibadah. Jam 7.30, jam 10, jam 5 sore itu ibadah umum. Tapi jam 9 pagi dan jam 3 sore itu ibadah khusus. Jam 9 pagi khusus buat anak-anak yang namanya Ebenezer Kids. Dan jam 3 itu ada yang namanya Youth Master Plan. Ini ibadah khusus buat orang-orang muda. Supaya setiap kita diberkati Tuhan dan jadi berkat. Saya percaya situasi apapun yang kita alami, kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, memberkati kita, menjadikan kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Shalom.